Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita belajar IPA Daring kelas 7, Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi Kingdom Plantae, yaitu ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Atau istilah dalam ilmiahnya itu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Tujuan dan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dan contoh dari kingdom lumut. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dan contoh dari kingdom tumbuhan paku. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dan contoh dari kingdom tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Dan peserta didik dapat membedakan antara Gymnospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Peserta didik dapat mempresentasikan perbedaan dan ciri-ciri serta contoh dari tumbuhan berbiji terbuka dengan Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Peserta didik dapat membedakan antara tumbuhan berkeping satu atau monokotil dengan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Peserta didik dapat mempresentasikan perbedaan antara tumbuhan berkeping satu monokotil dengan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang lumut. Ini adalah contoh dari gambar lumut. Yang kita tahu lumut itu bertempat tinggal di tempat yang lembab dan juga menumpang hidup di daerah pepohonan atau bebatuan yang lembab atau basah. Ciri-ciri lumut itu pada umumnya memiliki banyak sel atau multiseluler dan bentuk tubuh yang pipih dan sudah mampu untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Kemudian dinding selnya terbentuk dari selulosa dan tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin seperti jaringan penguat pada tumbuhan tingkat tinggi. Memiliki rizoid dan daun tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Habitatnya di tempat lembab dan basah, kecuali sphagnum yang dapat hidup di dalam air. Kemudian rizoid pada lumut itu berfungsi untuk melekatkan pada substrat dan menyerap zat-zat makanan dan air. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan lumut atau klasifikasi tumbuhan lumut. Itu ada yang pertama tumbuhan lumut jenis lumut hati, yang kedua itu ada lumut daun, dan ketiga ada lumut tanduk. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku itu biasanya bersifat epifit atau tempat hidupnya menempel pada pohon. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Akar, batang, dan daun itu memiliki berkas pembuluh angkut berupa pembuluh angkut xilem dan pembuluh angkut phloem. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, nempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain atau disebut dengan saprofit. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora itu terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Nah, sorus-sorus inilah yang berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Biasanya sorus ini berwarna coklat berbintik-bintik. Daun yang masih muda biasanya itu menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut trofofil. Itu untuk berfungsi untuk berfotosintesis. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan paku. Ada paku purba, paku ekor kuda, paku sejati, paku kawat, dan ini adalah paku yang sudah jenis memiliki ukuran yang lebih besar. Yang ketiga itu ada tumbuhan biji atau spermatophyta. Nah, spermatophyta ini terdiri dari dua divisi, yaitu ada Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan dua Angiospermae,
itu tumbuhan berbiji tertutup. Nah, untuk hari ini kalian akan membuat catatan. Catatannya berupa perbedaan antara Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Apa perbedaannya? Kemudian ciri-ciri dan contoh dari masing-masing tumbuhan berbiji terbuka, dan ciri-ciri dan contoh tumbuhan berbiji tertutup. Dan perbedaan antara ciri-ciri dan contoh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, dan juga ciri-ciri dan contoh tumbuhan berkeping dua. Berarti di sini ada 5 catatan yang akan Ananda buat, yaitu perbedaan antara tumbuhan berbiji terbuka dengan tumbuhan berbiji tertutup. Yang kedua, ciri-ciri dan contoh tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga, ciri-ciri dan contoh tumbuhan berbiji tertutup. Yang keempat, perbedaan antara ciri-ciri contoh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Yang kelima itu ciri-ciri dan contoh tumbuhan berkeping dua. Silakan Ananda buat di buku catatan. Ingat, catatan sewaktu-waktu bisa dikumpul atau akan dikumpulkan. Jadi buatlah di catatan IPA, bukan di buku lainnya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selalu jaga kesehatan, gunakan masker, dan cuci tangan dengan sabun.